Tapi sebenarnya dari dulu nggak mau jadi arsitek, gitu. Nggak ada keinginan untuk jadi arsitek. Memang dari dulu, dari kecil maunya memang ngedesain. Kok bisa ada pikiran pengen meninggalkan profesi arsitek? Ya hal gedung-gedung yang dibuat sama Raul itu keren-keren loh. Hal-hal arsitek kita nggak punya. Profesi yang namanya arsitek sebagai profesi kita adanya misal dulu bisa orang bilang undagi, ya kan, orang yang membangun bangunan. Jadi sebenarnya craftsman hitungannya seperti itu sebenarnya. Ngegambar aja, lalu dikasih orang profesi yang untuk bikin bangun ada dari zaman dulu. Semuanya ya itu kan bikinan orang Eropa, nggak ada di belakang kita. That's why it's very hard untuk masyarakat Indonesia pun sendiri sampai sekarang pun orang mesti nanya kenapa sih kita perlu arsitek? Kan memang nggak ada di kepala. Saya itu nggak bisa baca, saya nggak bisa baca buku. I just can't. Saya punya brain wiring itu yang nggak tahan untuk baca. Maksudnya nggak tahan baca lama atau Membaca aja nggak tahan. kenapa? Nah, Kenapa? jadi saya itu ADHD dan Asperger, ya, jadi atau ASD level 1, kind of autism gitu. Beli buku, literally satu halaman itu rasanya itu pain, perih, rasanya seperti orang patah hati. You know the pain of patah hati? Selamat pagi, kita jumpa lagi di Dot Podcast di Benda Design Hub. Saya Mira Prihatini. Kali ini rekan saya Ren Katili sedang ada urusan. Jadi saya akan bertemu dengan tamu kita yang super keren ini. Siapa lagi? Raul Renanda. Dia adalah seorang desainer. Dia juga arsitek interior. Dan saya rasa sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan desain, art, semua dilakukan oleh Raul. Selamat pagi Raul, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Benda Design Hub. Yeay. But just as with meeting many beautiful women or handsome men, what truly connect us is character. And character begin with the right approach and concept grounded in authentic design intention. Raul Renanda kita kenal sebagai seorang arsitek, desainer, juga seniman, pendidik dan seorang fotografer. Bukan karena kegelisahannya, melainkan karena kebutuhan. Seorang Raul bergerak dengan leluasa dan penuh kesadaran melintasi arsitektur, desain interior, desain produk, fotografi, seni patung, musik dan tulisan. Ia pernah menulis buku Mencuri Kreativitas Desainer, sebuah eksplorasi mengenai design thinking, dan buku 99 untuk arsitek yang berisi panduan praktis bagi arsitek muda. Raul Renanda pernah didiagnosis secara formal yang konsisten Asperger Syndrome dan ADHD pada usia 50-an tahun. Nah, kita akan lebih jauh lagi mengenal dan memahami bagaimana seorang Raul Renanda yang dari luar adalah seorang yang sukses, terkenal, dan banyak relasi, tetapi banyak yang tidak memahami pergelutan batin dan struggling di dalam kehidupannya. Bagaimana seorang Raul memandang kehidupan dari sisi kemanusiaannya? Kita simak yuk di Podcast episode berikut. Seneng banget, thank you banget Raul udah mampir ke Benda Design Hub. Mau cerita dikit? Jadi Benda Design Hub ini kita buat sebagai komunitas kolaborasi. Di sini kita hubung-hubungkan berbagai profesi, bukan hanya arsitek dan desainer aja, tapi juga ada klien kita yang wirausaha, ada teman-teman kita, ada dokter, ada mahasiswa, ada dosen. Jadi di sini kita pengen sharing dengan tamu-tamu kita, bukan hanya profesinya aja. Kadang-kadang justru yang menarik itu masih dibalik profesi yang sekarang sedang digelutinya. Sekarang yang paling orang tahu pastinya Raul sebagai arsitek, mengerjakan proyek-proyek arsitektural, ya kan? Bisa dijelaskan nggak sih Raul, sebenarnya udah dari kapan sih malang melintang ini? Sebenarnya, ya memang udah banyak mendesain gedung-gedung ya, itu ya dari lulus sih udah lama ya. 94 ya, itu udah 94 ya. tahun 94, long time ago. Ini udah Ya. matang. Ya. Tapi sebenarnya dari dulu nggak mau jadi arsitek, memang
gitu. Nggak ada keinginan untuk jadi arsitek. Jadi memang dari kecil maunya memang ngedesain. Ya, mendesain. Jadi desain overall. Cuman dulu beda zaman ya. Sekarang udah beruntung lihat teman-teman yang masih muda ya. Kita beda banget sama dulu tuh nggak ada kan profesi. Bahkan dulu ya zaman saya dulu juga interior design aja nggak ada. Can you imagine that gitu ya? Oh ya? Ya gitu. Jadi masih Arsitek ya? Masih arsitek gitu. Jadi that's how ya negara kita berkembang seperti apa gitu. Beda banget dulu. Sementara saya pengen ngedesain gitu ya. Tapi ya dulu juga. Tapi juga ada jiwa seni juga ada memang ya gitu ya. Yang ingin berkarya sebagai seniman juga ada sebenarnya gitu ya. Jadi dulu malah maunya tuh masuk senior Pak ITB gitu ya kan. Gitu. Cuman sama papa saya itu kontraktor. Ancol, taman di Ancol itu papa saya. Oh my God. Dulu, jadi dulu saya tinggal di Ancol, di dalam kompleks Ancol. Jadi kalau yang itu kolam renang Ancol gitu ya, ya dulu ada yang namanya drive-in, rumah kita di belakang drive-in. Gitu. Jadi memang walaupun di awal karirnya dia banyak di bangunan, tapi terakhir dia banyak di jalan. Jadi sih sama dunia arsitek itu memang nggak sesuatu yang aneh. Udah biasa juga. Udah gitu terbiasa. Ya. Udah biasa ya. Cuman memang ya udah pas lagi milik kuliah gitu ya. Nah terus saya juga malas yang minta ampun ya, anak disco gitu ya. Tanamur udah zaman sekarang dugem ya. Ya gitu ya. Ya main terus gitu. Terus suatu itu ya terus papa saya bilang enggak kamu ambil sekolah arsitek aja. Karena di sekolah di arsitek itu pola pikir yang diajarkan. Nah pasti ngomong gitu ya kan. Nanti setelah kamu lulus kamu mau jadi apa aja oke gitu. Saya bilang balance lah antara logiknya ada sama seninya ada gitu ya kan. Nah, gitu ya. Ya mungkin ya karena soalnya kan orang zaman dulu, orang tua zaman dulu tuh kan takut kalau anaknya jadi seniman kan. Iya kan, nggak jelas masa depannya. Kan. Iya, dan waktu itu juga saya suka musik, malah lebih parah lagi malah musik malah saya nggak dikasih sama sekali gitu. Oh iya. Yang di rumah yang punya piano adik saya. Gitu. Karena saya dulu suka, tapi takut sekali memang takut ya biasa. Saya takut jadi pemusik. Ditambah lagi juga sekolah saya juga nilai saya pas-pasan terus tapi naik terus ya gitu ya gitu. Jadi pas lagi itu ya udah habis itu ambil, tapi waktu itu juga yang paling bagus at that time gitu ya. Tapi saya bilang sekolah negeri forget it ya gitu ya, nilainya udah nggak jelas gitu. Cuman memang yang di Parahyangan ada tes gambarnya kan. Ya. Gitu ya. Jadi habis itu ya pada. Jadi bisa dibilang itu satu-satunya universitas yang saya masuk dan saya belajar itu cuma Unpar aja. Yang lainnya juga cuma supaya orang tua senang aja. Pura-pura masuk ke swasta ini, swasta itu. Padahal nggak dikerjain. Gitu. Jadi kalau masuk Unpar nggak diterima waktu itu hasilnya Unpar, ya udah that's it. Nggak tahu ngapain. Anyway ya itu dari situ ya udah dari situ, tapi akhirnya ya nggak pelan-pelan ya udah bisa lulus, mulai ada sukanya sama arsitek, tapi sebenarnya along the way waktu itu jadi lulus S1, habis itu seperti biasa ada zaman itu kan agak beda ya. Jadi MBA sekolah di Amerika tuh ya satu paket lah gitu ya. Cuman memang waktu itu ya sempat kerja dulu di kantor arsitek namanya Atelier 6. Oh gitu sempat ya. di Athena. Ya Athena gitu ya. Nah waktu itu dia dapat project pertama langsung ngedesain gedung teater master plan Taman Nasional Marzuki itu yang pertama itu saya sama tim planning gitu, dan waktu itu ya akhirnya saya juga diminta untuk ngedesain ya, salah satunya adalah gedung teater yang sekarang ya waktu itu saya mendesain tahun 94-95, waktu itu umur 24 tahun ya, baru kebangunnya tahun 2000, baru jadinya tahun 2010. Edan. Lama banget soalnya karena kita ada Krismon kan. Saya kan sempat ketunda 98 ya. Awal 98 waktu itu ya udah 98 ada itu, terus juga ya rencana sekolah di Amerika juga forget it ya kan gitu ya, main kayak waktu itu. Mungkin lah gitu. Tapi ternyata di dunia pekerjaan di arsitektur apa segala macam ya kayak semacam ada apa ya kayak diperlukan lah some kind of my talent gitu ya, tempatnya. Dari situ ya udah akhirnya dari situ saya juga pindah ke Singapura gitu ya, ke Singapura ngapain? Ke kerusuhan aja gitu aja ya, pindah ke Singapura gitu. Di Singapura ya udah kerja di Singapura ya, bangun gedung jadi arsitek ke Singapura, akhirnya ya udah akhirnya jalan bisa jadi mega living gitu ya.
Tapi usaha untuk meninggalkan dunia arsitek tuh gedenya minta ampun dari dulu. Oh ya? Kok bisa ada pikiran pengen meninggalkan profesi arsitek padahal gedung-gedung yang dibuat sama Raul itu keren-keren loh. Iya nggak sih? Jadi kayak gak matching gitu loh Raul. Tapi balik lagi konteks ya, waktu ya. Ya gitu ya. Saya cukup beruntung. Intinya gitu aja. Looking back gitu ya. Sayangnya tapi dulu itu nggak segampang sekarang. Ya, dan merubah persepsi. Kebetulan gini, saya punya quote unquote aliran, ya gitu ya. Itu susah diterima sama orang Indonesia. Saat itu ya. Even sekarang pun juga sebenarnya ya. Masa? Gitu. Kasar saya desain saya untuk survive. Ya, desain saya dengan bahasa pribadi saya ya, bukan ya. Saya bego-begoin. Gitu loh ya, karena ya yang saya mengerti juga bahwa di arsitektur itu kan barangnya punya orang lain ya. Iya, benar. Ya, punya klien, kita punya meng-create developer, punya ini segala macam. Selama itunya mereka nggak siap, gitu kita juga nggak bisa, Iya. Mungkin gampangnya lagi. Nggak bisa mengeksekusi ya. Kalau saya musisi jazz berat banget deh, gitu istilahnya. Iya. Kan. Sementara kan musisi kan harus make a living kan. Iya. Mungkin banyak yang bisa relate juga. Tapi gini, tapi saya tuh kepikir kalau pas ngelihat karya-karya Raul ya, saya tuh kepikir sih ada ya orang yang bisa nerima desain kayak gini ya. Kepikir sih, maksudnya karena nggak biasa kan memang, iya kan. Dan kita sesama desainer ngerti banget, maksudnya klien itu nggak gampang untuk terima desain yang beda kayak gitu sih. Makanya di teman-teman saya ya, karena juga saya di Singapura dan juga ada teman-teman saya yang di Amerika gitu ya, juga ada di Uni Emirates ya gitu ya. Itu ya ada bilang no, lu mesti kesini deh, lu nggak akan bisa ngapa-ngapain di Indonesia, nggak akan bisa deh lo gitu, kan? Ya kan? Gitu ya. Jadi mereka trying to and saya coba berapa kali, jadi udah berapa kali coba gitu ya. Amerika udah coba berapa kali sampai, tapi selalu ada, jadi ya life is very interesting lah gitu ya. Setiap pertama ke Amerika ngambil sekolah nggak bisa ya kan gitu ya. Lalu ada kesempatan lagi sudah diterima di Amerika kerja gitu. Jadi memang waktu itu pas lagi China lagi baru booming tuh ya, early 2000 itu mereka belum siap, tapi mereka udah punya uang kan. Ya kan itu banyak American company ya, karena mereka perlu orang, dan karena saya juga udah di Singapura waktu itu ya kan gitu. Nah jadi ya mereka bilang I'm the right candidate. Jadi put it this way, saya dari Singapura ke Amerika, di Amerika mungkin setahun 2 tahun get the system, and then they put me into China, which actually that's my dream. Right ya gitu ya. Nah ya gitu ya, I love Chinese food anyway kan gitu jadi ya. Tapi intinya gitu, tapi ya 9/11 gitu ya, 9/11 akhirnya harus balik ke Indonesia. Ya udah ya, apa namanya ya, kalau udah Indonesia ya punya sopir, punya pembantu, ya nggak mau keluar negeri lagi deh gitu ya. Ya di sini nih enak banget ya. Terus tahun 2008 juga dapat proyek besar lagi gitu, kembali lagi saya dapat kesempatan lagi. Nah present, jadi waktu itu saya walaupun saya udah ada proyek di Indonesia, saya nggak peduli sama proyek di kita, yang penting saya cuma make a living aja. Fokus saya semuanya tetap luar negeri terus ya gitu ya. Nah, sampai ada kesempatannya juga waktu itu Dubai juga baru naik daun gitu ya. Nah, ada developer dari Dubai ngeliatin saya gitu ya, find out saya gitu. Nah mereka ya udah, saya di ada limited pitching cukup besar, saya menang gitu. Nah saya menang udah pas lagi udah mau dibuat gitu 2008 financial lagi problem karena nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. That's the story jadinya. Tapi the point is that but somehow the other side lagi dari saya juga, saya bisa tadi istilahnya ya, try to relate my little bit style yang agak different tadi itu dengan saya mempelajari market klien mereka apa ya. So I can give little bit, kayak ada perbedaan sedikit lah gitu daripada tipikal project-project yang orang lain bikin. Ya istilahnya begitu ya. Kayak saya punya sambelnya agak beda sedikit ya. Beda, gitu. Racikannya beda. Racikannya beda sedikit gitu ya. Nah itu aja ya. Itu dan dari situ saya ya semuanya saya pelajari, jadi arsitektur interior sampai yang modern banget, sampai yang klasik juga itu saya juga I really love. Jadi kebetulan karena memang
suka belajar. Jadi juga apalagi saya juga jadi suka belajar yang sifatnya historical gitu. Jadi ya gedung-gedung klasik itu saya I really enjoy. But again, I still give little bit my personal touch gitu ya. Walaupun yang saya punya ya kalau saya Raul bener mana ya di mana sampai di mana gitu. Makanya itu saya sempat baca kalau Raul itu tidak mengkategorikan profesi yang dijalanin sama Raul. Bener nggak? Maksudnya gitu nggak? Bener. Jadi begini, kalau dilihat lagi ya, dulu juga nggak ada kan, gitu. Dulu nggak gitu ada. Nggak Zaman ada dulu ya? nggak pernah ada. Tidak ada yang namanya profesi dengan license dengan apa. Mendesain itu sifatnya itu apapun yang dikaryakan itu bentuknya bisa macam-macam. Tapi ya revolusi industri itu yang membuat semuanya menjadi ada profesi macam-macam. Jadi semuanya seperti terspesialisasi gitu ya. Iya, itu semuanya kita semua hidup berdasarkan pola pikir itu sebenarnya. Jadi dengan kayak begitu ada spesialisasi tapi sebenarnya orangnya sama. Jadi saya sendiri juga walaupun bukan berarti saya tidak setuju ya. Saya setuju dengan karena sistem harus ada. Sistem harus ada. Itu kita nggak bisa ngelawan itu. Tapi sebenarnya di kembali pihak juga, saya rasa juga banyak kok teman-teman arsitek yang lain juga punya perasaan seperti saya juga. Ya gitu ya. Sebenarnya ya saya juga ya jadi karena balik lagi dalam desain itu ujung-ujungnya adalah design thinking. The process of designing ya itu yang pola pikirnya itu sama sebenarnya. Jadi once kita udah mendalami, jadi kuliah di sekolah desain, apapun sekolahnya, arsitektur interior, produk, sampai fashion design, gitu ya. Yang di training itu adalah pola pikirnya sebenarnya. Tapi itu dulu kita nggak punya namanya, dulu belum ada gitu ya. Nah sampai ya ada istilah mengenai design thinking ini. Ya, itu yang sebenarnya yang membuat yang itu yang harus di training gitu loh. Jadi saya juga sempat ngajarkan ya, Raul ya? 3 tahun 4 tahun ya lupa ya gitu ya. Bagian dari kelas design thinking di Prasetya Mulia. Ya, tujuannya memang untuk mengolah pola pikirnya sebenarnya. Karena memang pola pikirnya beda banget dengan engineering proses ya gitu ya. Karena di proses desain itu. Nah, jadi once pola pikir itu ada, apapun yang kita bikin bentuknya ya mau bikin ini gelas lah, mau bikin apa gitu semuanya ya jam tangan mungkin ya, tas sama aja sebenarnya. Iya. Nah, makanya saya heran. Terus terang kan saya pertama kali kenal Raul, sebenarnya bukan kenal ya, tahu ya. Waktu itu gara-gara kita tuh pernah bareng di pameran Kasa di Ritz Carlton ya? Bener ya, yang di Pacific Place itu ya. Nah, Raul tuh di sebelah saya gitu kan. Terus saya tuh tanya sama ada panitianya, ini di sebelah siapa? Arsitek Raul Renanda. Terus kok piano? Kamu nanti kenalan aja, ntar dia datang kok hari ini nih. Bener, terus Raul waktu itu sama Wong Aksan kalau nggak salah main piano berdua. Kali lupa ya, padahal saya rekamin tau nggak, waktu itu Raul main sama Wong Aksan tuh. Cuman kan ya nggak sempat ngobrol lah ya. Nah, makanya saya tuh heran, ini arsitek tapi kenapa dia nge-show off piano sih gitu kan. Dan ini selesai, terus gitu ada acara di Sani Harto. Iya kan? Lah, ini piano yang waktu itu pameran Raul Renanda bukan? Iya. Nah, bisa ceritain nggak apa hubungannya seorang arsitek terus tuh buat piano dipamerin toh? Ya, jadi dia balik lagi tadi background thinkingnya dulu. Pertama memang mengekspresikan diri di dalam proyek arsitektur itu sangat susah ya, karena jadi banyak komponen dan kita juga sifatnya sebagai konsultan kan di sini ya, kita nggak punya. Bukan kita yang punya proyek, basically sebenarnya, ya kan itu. Kita cuma memberikannya konsultan aja, gitu. Semua arsitek ya konsultan aja sebenarnya bisnisnya. Ya, they don't create their product. Ya, jadi banyak limitasi. Ya. Jadi ya itu di mana saya juga perlu juga dong ingin mengekspresikan saya punya visi secara desain. Dan dari situ mungkin produk desain yang bisa gimana penuh bisa saya kontrol, ya gitu. Nah itu yang mungkin that's the only way for me untuk ini ya, untuk bisa berkarya sesuai dengan self expression lah gitu. Nah, ceritanya malah konyol jadi ceritanya tuh waktu itu tuh almarhum ya Miranti ya waktu itu ya ya itu kan kontak saya kan Raul nih sekarang Kasa geran kamu ya naruh ya kan. Nah
abis itu oke saya bilang sih ya senang-senang aja kan ya kan acaranya seru terus. Nah pas lagi mereka telepon, saya itu lagi terima telepon, terus saya lagi main piano di rumah gitu ya. Nah, di rumah ada grand piano memang. Ya. Terus habis itu langsung tanya dong, idenya apa nih? Gitu. Desainnya. Mau apa gitu. Iya gitu. Terus jawab ngasal aja jawabnya gitu ya. Ntar piano aja gitu. Saya bilang gitu ya kan. Piano aja nanti naruh piano. Ntar pianonya gue desain ngomongnya gitu. Easy Gua aja. desain. Easy aja tapi maksudnya itu adalah grand piano yang di rumah gitu. Itu ya kakinya kita ganti kita wrapping just having fun, knowing juga, 3 hari di pameran ngapain ya? Mendingan ada piano, bisa main-main sembarangan gitu. Pikirannya udah got nothing tulus, I just wanna having fun aja. Gitu. Ternyata dari abis itu, saya lupa lah, pokoknya beberapa minggu gitu, rame di sana di grup panitianya gitu. Raul mau desain piano, terus abis itu Raul tempat kamu kita pindahin dia di tengah. Gitu, karena kan kamu mau desain piano. What? Gitu sebenarnya. Jadi serius gitu kan. Waktu itu jawabannya halus gitu. Nggak, tetap di pinggir aja karena lebih bagus bla bla bla. Padahal enggak segitu seriusnya gitu kan. Ya udah. Along the way ngobrol-ngobrol, habis itu ketemu sama Tompi. Long story short ya. Ketemu Tompi bilang, nih lo kalau butuh piano, Aksan tuh ya, Aksan Cuman ya, Om Aksan itu juga bikin itu jualan piano, bikin piano dan juga dia ada gitar segala macam gitu ya kan. Nah, udah collab aja sama Aksan. Ya udah long the way bla 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 ketemu sama Aksan lalu ya udah pianonya dia langsung kita bungkus gitu ya kan. That's what happened di situ gitu jadinya. Jadi buat acara situ. Nah, tapi dari acara itu saya karena di idea agak nothing tulus, saya cuma having fun kita teman-teman yang ada di sana kan, ya kan gitu. Ya udah taruh piano biasa kita bungkus, tapi websitenya saya bikin brosurnya, terus saya bilang sama orang-orang itu bakal di launching 1 tahun lagi piano yang asli dari kayu. Gitu ya, piano benerannya itu cuma prototype aja. It's just for fun gitu, ya kan. Long story short, ketemu sama ada ikutan sama temen juga, ketemu juga sama yang bikin kayu itu adalah Sani Harto. Terus saya udah diajak, let's do it together. Ya udah 2 tahun kita kerja, 2019 ya keluar piano yang benernya. Awalnya cuma jadi itu bukan yang benernya sebenarnya yang pada saat kasa itu pakai ditutup pakai besi gitu aja gitu loh. Waktu itu kita lagi ada project di Telkomsel, terus dibantuin sama teman-teman yang ada di sana lah gitu ya, vendor-vendor ada sana gitu. Salah satunya adalah Malka, setelah itu juga ada Indo Plafon. bantuin gue dong gitu kan. Ya udah iseng aja cuma gitu. Nah, dari situ ya baru kita malah bikin yang bener piano benernya itu ya kerjanya itu 2 tahun. Itu jadi justru narik mundur ya. Iya kan ya. Tapi justru ya sebenarnya desainer itu ya begitu. Maksudnya udah harus sebebas itu pikirannya. Iya nggak sih? Iya kan. Kadang-kadang sesuatu hal yang nothing tulus yang tiba-tiba ada ide gitu, iya kan? Nah itu yang memang agak proses itu memang di kita itu memang kita nggak punya culture itu. Ya kita nggak punya culture itu. Jadi juga kenapa juga profesi arsitek kenapa sih susah di Indonesia? Maksudnya Raul bilang kita nggak punya culture itu kenapa? Culture arsitek kita nggak punya. Profesi yang namanya arsitek sebagai profesi kita punya. Kita adanya misal dulu bisa orang bilang undagi, ya kan orang yang membangun bangunan. Jadi sebenarnya craftsman hitungannya seperti itu sebenarnya. Ngegambar aja lalu dikasih orang profesi yang untuk bikin bangun nggak ada dari zaman dulu. Semuanya ya itu kan bikinan orang Eropa, nggak ada di belah kita. Dari kita sendiri nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Gitu loh. Ya, karena kita nggak punya itu gitu ya. Jadi ya siap yang desain, ya dia yang ngebangun, dia ini memang it's one whole package. Tapi karena sistem pendidikan kita semuanya ditarik dari Eropa, kita adap dari Eropa, segala macam ya kita harus ngikutin ya. Ternyata memang kebudayaan sekarang ini berarti kan industri itu mereka yang ngatur ya. Ya kita harus ikutin ini. That's why it's very hard untuk masyarakat Indonesia pun sendiri sampai sekarang pun orang masih nanya kenapa sih kita perlu arsitek? Karena memang nggak ada di kepala. Gitu. Ya itu kita nggak bisa menyalahin masyarakat karena budaya seperti itu dan kita memaksakan pola pikir yang ada di barat masuk ke sini.
Yeah. It's always struggling here and there, definitely karena nggak nature secara culturally ya sebenarnya. I'm not saying right or wrong, tapi culturally memang very hard. Of course nanti sekarang udah getting better and better, but still. Ya. Gitu. Oh, pantesan. Gue tuh denger di live. Ada suka ngomong gitu. Berarti memang pikiran itu ya yang dikeluarkan sama Raul ya. Kita tuh memang susah. Susah untuk appreciate ya, ibaratnya terhadap sebuah profesi yang itu kan terstruktur ya, arsitek, terus tuh akhirnya perlu desainer interior, terus tuh perlu lebih dalam lagi special lighting, iya kan? Mungkin orang-orang kebanyakan gitu kan memang nggak ngerti ngapain harus kepisah-pisah, iya nggak? Lu kerjanya di semua borongan gitu kali ya? Put it this way, bayangin aja kalau profesi dokter, apalagi dulu lagi, umum dokter umum aja. Nah itu kan jadi dokter juga banyak suka cerita tuh, ya kan? Ini kita bikin orang di desa harus disuntik baru merasa sehat. Ya itu kan, gitu. Karena pikirannya kan dulu kan quote unquote misalnya dukun lah apa tadi whatever ini, dia nungguin langsung dikasih obat kan, kan gitu loh. Jadi makanya sementara kita ke dokter konsultasi kan. Iya benar. Kalau nggak ada tindakan, kalau nggak ada obat, kayaknya ada something wrong. Nah, ya kan. Jadi sebenarnya, kalau ini saya ngomong ini aja ya, easy ya. Ada suka orang yang di isu terdalam, tapi anggap aja gini ya kan. Kalau diibaratkan gini, ya orang masih lebih baik misalnya bayar dokter 100.000 gitu ya, obatnya 1 juta. Dibanding ya bayar dokter 500.000 nggak pakai obat atau obat cuma 100.000 misalnya. Jadi penghargaan terhadap pola pikir segala memang tidak materinya. Ya memang nggak masih materinya. Unmateri itu belum bisa di-appreciate ya. Fee arsitek yang kerja selama 2 tahun 3 tahun setara sama sofanya klien, that makes sense buat klien. Ya padahal dia nyentuhin semuanya. Itu loh. Jadi memang pola pikir itu yang kita nggak bisa nyalahin masyarakat. Kita harus sedikit adaptif dan mengeducate juga kali ya. But it takes time. But right now it's much easier daripada saya sendiri juga mungkin masih zaman peralihan. I cannot imagine seniornya Sarah 5 tahun 10 tahun lebih tua daripada saya, lebih berat lagi mereka. Gitu. Kebayang. But they are getting better. Iya benar. Nah ini kan Raul kan kalau saya lihat kan sebagai desainer, arsitek, ngerjain sculpture, ngelukis. Kenapa tuh? Karena pengen diborong semua. Sebenarnya pengennya gimana atau memang secara naturally kayak gitu, Raul? Semua loh bisa. Semua bisa. Kalau semua bisa, semua orang bisa. Semua orang yang bisa ngedesain bisa. Ya, sebenarnya yang saya ngelakuin itu nothing special actually. Cuman bagi Raul nothing special. Mungkin orang lain tuh nganggep gila dia serba bisa loh. Nah, iya loh. Mostly karena takut gagal. Rasa takut fear itu gede banget buat orang-orang. Itu juga satu hal padahal dalam proses design thinking gitu ya. Nah, proses itu ya rasa takut itu nggak boleh ada. Of failure is part of the progress. Tapi control failure, jadi maksudnya, let's say painting, memang berat sekali memang. Orang dengan pola pikir desain dengan seni nembusnya susah banget. Iya kan? Susah banget, susah didobrak gitu. Karena memang seni itu benar-benar pure expression, nggak ada brief, nggak ada apa gitu. Jadi walaupun keinginannya ada, tapi memang karena udah bertahun-tahun ini orang-orang yang teman-teman yang sekolahnya di sekolah desain, melepaskan pola pikir desainnya itu susah. Itu tuh one thing. Tapi back to my paintings, itu painting saya itu my first solo exhibition waktu itu dengan di galeri yang ada di Barito. Itu my first solo itu istilahnya tuh my graduation as an artist bukannya udah dianggap kalau mereka udah mau sponsori untuk melukis dan thank God sampai sekarang saya masih aktif tapi menuju proses itu saya itu menggunakan proses tadi
proses design thinking itu, saya mulai ngelukis tahun 2012. Jadi 5 years gitu. Itu over and over again rigorously itu bikin lukisan gagal buang, spending all the money untuk terus itu. Nah, itu memang contoh ekstrim ya gitu ya. Tapi that's the process yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, di kita ini yang juga kalau saya punya kritik gitu ya, itu kita tidak agak susah untuk menghargai orang yang lagi berproses. Benar-benar. Pemain olahragawan kita, kalau nggak medali emas nggak dianggap. Proses mereka itu, my God gitu loh ya kan yang mereka lakukan. Nah, kita nggak pernah supporting orang-orang yang ada di sini nih. Gitu ya. Nah, that is my calling gitu. Makanya saya juga bikin buku juga kan mengenai apa dulu ya 2009 ya gitu ya. Nah, itu saya bikin buku yang mengenai proses 99 untuk arsitek. Untuk membantu arsitek muda, ya, gitu kan. Saya dulu nggak punya mentor, ya, saya dulu kejeduk sendiri gitu ya. Nah, kalau ada buku ini mungkin mereka ada something. Ini 2009 waktu itu. 99 untuk arsitek. Ya. 2009 ya. 2009, long time ago gitu. Ada 99 ini. Ini ngetiknya di BlackBerry. Gitu. BlackBerry. Saya tuh nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca buku. I just saya punya brain wiring itu yang nggak tahan untuk baca. Lama. Tapi saya ingin baca. Hah? Maksudnya nggak tahan baca lama atau? Membaca aja nggak tahan. Kenapa? Nah? Kenapa? Wiring di brain aja gitu. Jadi saya ada ADHD. Jadi saya itu ADHD dan Asperger ya. Jadi atau ASD level 1, kind of autism gitu. Jadi membaca itu nggak bisa, tapi ingin belajar, gitu. Nah, dari dulu sekarang sih thank God ya, udah ada audiobook mana-mana ya kan. The only way for me to read adalah through audiobook or YouTube probably, gitu ya. Tapi saya ingin suka membaca dan ingin sekali untuk bisa baca dan suka sekali untuk menulis. Tapi nggak gitu. suka baca lama. Bukan nggak bisa. Bukan nggak suka, nggak bisa. Jadi beda ya, nggak suka sama nggak bisa. Suka banget, Suka pengen banget. Beli buku, literally satu halaman itu rasanya itu pain, perih rasanya. Oke. Rasanya seperti orang patah hati. You know the pain of patah hati. Ya masih lama. Ya. Tapi the painnya kayak begitu. Padahal baca. Padahal cuma baca maksudnya. Ini saya yang ngomongin aja perih banget di sini. Dari kapan ngerasain? Dari kecil ya. Dan itu ya karena itu bawaan lahir kan itu. Jadi labeling bahwa kita itu males lah ya kan nggak mau. Padahal kita pengen banget. Gitu. Dan banyak. You have no idea proses saya itu untuk mendapatkan nilai C. C bukan A loh ya. Bukan. Padahal ya. Hanya untuk dapat C itu lebih keras daripada teman saya juga yang saya tahu juga untuk dapetin nilai A. Untuk apalagi sistem pengajaran kita, balik lagi timingnya saya. Anak sekarang mungkin jauh lebih baik karena juga guru udah tahu semuanya udah lebih teredukasi, terekspos paling enggak. Gitu. Untuk saya itu ada ujian untuk belajar, gitu ya. Saya pinjam catatan teman saya dan catatan misalnya ada 12 halaman, ya. Pelajaran umum aja, pelajaran hafalan sifatnya anything. Itu saya tidak hanya menghafal, orang lain baca, ngafal, beres. Ya, gitu ya. Yang kasar teman-teman yang lain, let's say yang nilainya B deh, general aja ya. Itu mungkin belajarnya mungkin setengah hari. Yang anak yang udah pintar banget mungkin setengah jam berapa selesai. jam? 1 jam selesai ya, baca sebelum tidur segala macam. Besoknya dapat A, gitu ya. Saya 3 hari. Dan itu tulisan yang 12 halaman itu saya harus hafalin, tulis ulang di kertas semuanya. Ulang, repeating lagi. Nulis lagi supaya ingat hanya untuk dapetin nilai C. That's how hard it is. Dan itu gitu. Nyokap bokap tahu nggak? Nggak tahu karena juga nggak bisa ekspres karena dari kecil kan udah di labeling males. Gitu. Iya. Kadang-kadang akhirnya ya embrace aja udah main apa segala macam silakan. Gue juga anak bodoh dan males gitu. Looking back gitu ya. No, the struggle is there and nobody knows, dan lebih parah lagi kita sendiri udah nge-labelin diri kita sendiri bahwa kita itu nggak mampu. Matematik
don't ask ya matematik ya, hancur banget. Tapi waktu masa kuliah, tiba-tiba ada kalkulus. Arsitek itu nggak pintar matematik ya, teman-teman. ya, ada lah beberapa anak pintar arsitek yang dikit banget lah. Ya kan arsitek kan memang banyak gambar ya. Gitu ya. Nah, tapi waktu itu ujiannya adalah kalkulus. Ya, dulu ada buku textbook gede itu Leopold warna kuning. Ya, tapi kebetulan dosennya ini baru pulang dari Amerika. Nah, ujiannya dibikin open book. Iya. Saya ini anak yang dan dulu matematikanya jelek banget, ya, yang mungkin udah deh, forget it masalah akademik, ya. Gitu. Untuk kalkulus ini yang dari satu kelas saya itu, gitu, ya, yang dapat A cuman saya sama satu orang lagi memang yang udah pintar, yang lainnya nggak bisa dapat A, cuma 2 orang. Terus Kebuka. gimana perasaannya dari yang selalu ngejar C akhirnya dapat A itu? Nggak ada, karena memang kebuka semuanya satu buku saya bisa baca, saya bisa ngerti, karena nggak perlu dihafal. Kesulitannya itu karena harus menghafal. Harus dihafal, padahal paham. Iya. Saya paham gitu. Hal kayak begitu tuh yang tadi makanya kalau menggambarkan orang yang dapat ADHD atau apalagi Asperger lebih ke sosial ya, ya sebenarnya. Dan ADHD itu kan baru sekarang ya istilah itu muncul, orang ngerti, ya kan? Zaman Raul kali ya itu dianggap anak beda aja, iya nggak? Nah, dan saya tahunya dari anak saya, gitu. Jadi pas ngeliatin anak saya waktu itu memang udah ada kelihatan kelainan gitu ya. Nah terus habis itu kita belajar gitu, terus ada bukunya buat anak itu ADHD, terus saya habis itu ada tes di belakangnya ngecekin gitu ya. Nah ada 100 pertanyaan, iseng aja ikutin aja pertanyaannya. Ya itu ya dapat nilainya 100 dan berarti emang ini confirm nih. Tapi ya dengan anak itu, dan habis itu dari semakin besar kita juga mengerti juga mengenai yang namanya Asperger. Sekarang istilahnya jadi ASD level 1. Asperger ini sebenarnya tapi sekarang udah mulai memang diangkat ya, karena memang kita almost 99% orang normal. Jadi orang normal itu sebutnya tuh neurotypical. Kalau saya itu neurodivergence gitu ya. Hampir. Jadi memang agak susah dibedain. Tapi orang normal tahu orangnya aneh aja gitu ya. Beda. Iya, soalnya kan kayak ya seniman, arsitek, desainer, kadang-kadang orang-orang kan mikirnya tuh lu agak aneh deh. Ya kan? kalau di dunia seniman orang normal justru jadi aneh. orang normal yang aneh, bener juga. Ya, tapi that's why I'm quite lucky karena saya dikasih ada talentnya yang sifatnya art ya, itu ya, desain apa. Tapi bayangin kalau misalnya kayak anak saya nggak punya talent di situ, ya itu kan lebih susah dia untuk strugglingnya, terus gimana dan labelingnya segala macam kita pandu dia terus gitu, dan itu is very happy dan di dunia ini karena problemnya gini, kita masuk ke kategori autism yang functional. Ya, functional sebenarnya masyarakat, Jadi tapi memang very spesifik dan society-nya kalau nggak siap menerima mereka gitu, yang dilihat adalah kekurangannya. Nah, this is a very masalah gini. Our hero adalah Elon Musk. Itu our hero. Ya, jadi kalau baca, saya pertama kali ada buku mengenai Elon Musk. Yang versi pertama gitu ya, si Ashley siapa gitu yang pertama ya. Jadi yang bukannya si Walter Isaacson yang kedua. Yang pertama itu saya baca ini mah Asperger. Saya langsung, because I recognize dia punya struggling dan dia punya kelebihan, saya bisa recognize itu gitu ya. Nah akhirnya juga dia self declare gitu ya. Nah jadi ya memang punya problem, tapi juga punya certain kemampuan untuk menyelesaikan. Kemampuan yang berbeda. Jadi gini, kalau saya menggambarkannya itu adalah kalau orang lihat ya saya kaki saya 2, tangan saya 2. I looks normal. Semua orang ngelihatnya begitu. Kan normal kan secara fisik kan. Kalau lu tuh normal, ya kan. Lu nggak buta, nggak tuli, nggak pincang, nggak. But actually, in the wiring in the brain-nya, sebenarnya kakinya berfungsi cuma 1. Dan repotnya, kita pun juga kadang-kadang banyak yang nggak tahu, gitu ya. Dan saya juga pakai sebelum saya mempelajari mengenai ADHD dan Asperger ini, gitu. Saya juga nggak tahu. Saya tahunya saya malas. Ya kan, gitu kan. Karena nggak bisa. Kok nggak bisa baca? Iya ini, gitu ya. Maybe ya.
akhirnya kita ikutin label yang ada di luar. Iya, gitu ya. labeling Dan label itu dari sih. kecil kan udah dari orang tua, dari sekolah, dari teman-teman udah apa ya, udah Anak pemalas gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya, can you imagine kalau kita jalan bareng, gitu, saya makanya jalan bareng, tapi padahal kaki saya cuma satu, pasti saya agak lebih lambat dong jalannya. Iya, Apalagi lari. Iya Kan? And then saya juga bahkan kadang-kadang karena kita nggak tahu, saya juga ngeliatnya kaki saya 2. Tapi kok teman saya kakinya 2 kok santai aja jalannya. Kok saya ngos-ngosan? Kok capek? Kok capek gitu. Itu wiring in the brain. Nah, itu satu hal. Ya, jadi looks normal padahal actually there is something wrong with it. Gitu ya. Nah, tapi ada lagi gitu ya yang God Almighty ya gitu ya. Nah, orang seperti kita ini pun juga yang saya bilang adalah punya tangan ketiga. Jadi tangan saya cuma 2. Kesannya 2, padahal punya di 3 brain tangan. tangan saya ada 3. Dalam arti kata, ya, saya bisa melakukan hal-hal yang menurut orang lain impossible, but actually is naturally is very normal aja sama kita. Gitu ya. Jadi memang contohnya mereka gimana, makanya kalau kita bicara mengenai Elon aja dulu ya, ya itu ya dia mau cari roket, dia ditipu di Rusia gitu, nggak bisa dapat roket, akhirnya dia kesel, dia belajar roket sendiri. Buat roket sendiri semua. Dia baca buku nanya, bisa bikin roket. Iya. But other people is impossible. Now that's Elon's third hand. Dia punya something yang orang lain bilang impossible. Nah, tapi tapi sementara juga dalam day to day-nya, dalam segi sosialnya dia segala macam, dia awkward kan, gitu ya. Pretty weird guy. Gitu ya. Nah, itu dia his one leg-nya dia punya. Nah, itu yang ini yang repotnya ini adalah ya kan. Jadi very interesting adalah karena saya ngeliatin anak saya begitu. Dan actually juga karena ini jalurnya yang jalur dari bapak ya, laki-laki ya, genetiknya ya, gitu ya. Saya dulu sempat juga nggak senang sama saya punya papa, ya gitu ya. Dan there's something heavy between us. Tapi ya kok dia begini-begini itu. But once saya understand myself, now I understand my son, saya juga understand juga my dad, gitu. Jadi dalam itu, oke, now I see. Ya, ini yang baru tersadar. Iya, ini yang perlu. Dan sekarang memang lagi mulai jadi lagi mulai di-push nih, juga di Amerika juga mulai di-push. Mulai dikupas. Karena third hand-nya ini, jadi banyak banget orang yang mungkin yang kayak saya juga gitu ya, yang suaminya mungkin kayak saya, mungkin tapi istrinya nggak tahu, atau ya kan orang teman-temannya nggak tahu juga, atau anaknya gitu ya. Kenapa ini penting? Karena tadi the third hand-nya ini, jadi sayang banget kalau, can you imagine kalau saya akhirnya di labeling terus habis saya percaya, habis itu sekolah saya nggak benar, kerjaan saya nggak benar, ya kan? Sehingga kita ngerasa bahwa kita tuh memang begitu gitu ya. Ya, saya punya kelebihan, nggak tahu orang-orang, nggak bisa membantu society, by the way, ya kan gitu. Elon like it or not ya, but tapi I understand. Jadi kalau dia bikin tweet yang aneh-aneh, body segala macam, I understand him. Ya, gitu ya. Kalau saya uangnya kayak dia juga bakal sama juga. Seriously, gitu. I understand. I know ya gitu ya. Paham gitu ya. Paham dia. Gitu. Tapi intinya, tapi kan juga ya, dia kan ya akhirnya mobil listrik ya kan jadi alternatif lah soalnya kan. Gitu. Tapi gini Raul, kita bisa ngomong kayak gitu pada saat seseorang itu udah sukses. Oh ternyata dia tuh autis. Oh ternyata pantesan ya dia tuh hebat karena dia tuh sebenarnya punya pikiran yang orang lain nggak pikirin, iya kan? Jadi seorang mikirnya dulu tuh autis gitu kan. Tapi ada ya contohnya kayak adalah ya teman saya gitu, dia tuh sampai hands up gitu ya, sampai worry banget sama anaknya karena aduh ini anak gue tuh maunya apa sih gitu loh, iya kan? Dan misalnya gini, dia compare sama teman-temannya yang juga punya anak-anak yang kurang lebih sama gitu ya. Tapi dia jago musik, jago piano. Jadi mungkin dia memang lari ke musik. Oh dia jago gambar, mungkin dia bisa jadi pelukis, jadi desainer gitu. Tapi anak gue ini, gue nggak tahu dia nggak bisa apa-apa kayaknya. Ntar masa depannya gimana? Nah, iya kan? Jadi orang tuh bisa tahu kalau ibaratnya lu udah berhasil. Kalau misalnya masih dalam proses tuh gimana coba? Gimana nggak worry orang tua tuh? Ya, just like me with my son. Saya juga
saya juga worry mengenai anak saya gitu. Tapi karena saya udah paham dia ini, ya jadi makanya istilahnya nomor satu ya. Tadi saya bilangin ya, kakinya satu, katanya dua, saya harus terima itu. Banyak orang tua nggak mau terima itu. Oh, iya. Gitu ya. Sadly, saya mesti ngomong, ini kalau saya studi mengenai Asperger, rata-rata bukan dari orang yang Asperger. So they don't feel it. Clinical, medical, orang psikologi segala macam lah. Ya, gitu ya. Itu mereka ya. Ya. Tapi kan saya kan bisa bicara because I am the one yang ngalamin. Iya, yang ngalamin. Ya, gitu ya. Makanya my voice is little bit different. Ya, gitu ya. Nah, dengan arti kata kalau saya bicara itu adalah saya mulai dari saya sendiri, saya mesti terima bahwa saya itu cacat. I have disability. Itu dulu nomor satu. Nah, orang tua yang tahu anaknya ini, dia harus terima itu. Gitu. Nah, once dia udah tahu, ya kan? Yeah. Oh, oke, kelihatannya kaki. Tadi saya pakai analogi ya. Ya kamu yang dua, tapi papa tahu kamu tuh struggling di situ. I understand that. Don't label it, don't ini segala macam, don't. Gitu. Ya. Nah, tapi in the same time kita juga tahu, nih kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu dan itu harus makanya untungnya kelebihan saya adalah di quote-unquote ngegambar yang visual dan bisa ngegambar. Kebetulan memang fungsi sosial di masyarakat diperlukan kan? Ya, itu ya kebetulan ya. Nah, yang kasihan misalnya kayak anak saya misalnya, dia itu daya presisi datanya dia itu nangkep itu kenceng banget. Ya, memorinya kuat. Memorinya kuat sekali. Ya, jadi hobinya itu kereta api dan pesawat terbang. Sementara di bisnis kereta api dan pesawat terbang, kemampuan memori itu nggak begitu dipakai, sayangnya. Ya gitu. Tapi itu, saya akan berusaha untuk mencari dia jalan yang ada di dalam bidang yang harus dia suka. Dan itu kita harus push dia, even though it doesn't make any sense. Misalnya tiba-tiba anak saya bilang, "Papa, aku mau jadi tato artis," misalnya gitu ya. Do it, man. Be the best. Walaupun misalnya dia udah sekolah apa ya gitu ya, kedokteran segala macam. Gitu ya. Aku mau jadi DJ, mau jadi apa segala macam. Papa, aku sukanya tambal ban. Papa bukain kamu tempat tambal ban. Iya. Jadi harus disupport. Harus disupport dan karena that's the only way dia bisa itu. Dan satu lagi yang orang nggak paham adalah tadi third hand itu, dia bisa lebih excel daripada dia dipaksa untuk menjadi quote unquote orang yang ya kebanyakan. Ya gitu ya, kayak ikan disuruh manjat pohon ya nggak akan bisa. Kalau anak kita ikan, ya kasihlah di kolam. Ya kan, even though kakak adik teman-teman semuanya itu kasarnya apalah gitu ya, monyet apa segala macam deh gitu. Gitu. Interesting ya. That's the thing. Makanya I'm the lucky one that even though saya juga tetap masih punya struggling, ya balik lagi ke buku segala macam ya ini ya. Ini kan dibukuin kan sama Raul. Saya lagi tulis ini dan untuk kasih kind of memoir juga, gitu ya. Tapi di situ saya kasih lihat inside what's in my head, the way I see things. So jadi tujuannya adalah supaya orang bisa paham pola pikir di baliknya itu apa sih gitu. Makanya bilang balik lagi kenapa juga kayak di Amerika lagi di push juga ya film misalnya Big Bang Theory ya ada yang Sheldon, ada Young Sheldon itu exactly mengenai Asperger ya. Film Ben Affleck The Accountant. Nah itu ya itu juga mengenai Asperger itu memang mereka memberikan contoh yang ekstrim ya namanya juga film ya. Tapi nah tapi bayangkan dengan pola pikir kayak mereka tapi di orang-orang yang sebenarnya yang kita kenal ya sehari-hari sebenarnya ada di dalam itu gitu dan ya itu menarik banget. Kadang-kadang orang itu sadar cuman nggak mau nerima, iya nggak sih, iya kan? Iya. Dari keluarganya mungkin bukan nggak mau nerima ya, emang nggak tahu harus pertama nggak tahu apa gitu. Pertama nggak tahu kan kebetulan juga ada teman saya yang baru tahu itu, saya juga guide ya, guide dia untuk anaknya tuh. Tapi saya bilang, Raul jangan kasih tahu ke orang-orang ya. No, you have to. Gitu. Anak saya si Gaudi itu, saya bilang namanya Gaudi. Saya bilang si Gaudi itu, no. Gaudi kalau ketemu orang, Gaudi harus bilang bahwa saya Asperger. You have to be proud of it, you know. I mean, balik lagi apa? Misalnya misalnya anak saya amit ya gitu ya, misalnya apa ada cacat beneran buta gitu ya, masa pura-pura melek bisa lihat kan gitu. No, you have to tell
But at the same time, you have to know bahwa dia itu dikasih juga punya kemampuan tadi, makanya tangan yang ketiga tadi ya. Ibaratnya punya kemampuan yang, jadi lucunya gini, makanya bilang sesuatu yang simple, yang orang lain anggap pasti bisa kita kerjain, susah banget buat kita kerjain. Tapi sesuatu yang orang bilang impossible, buat kita is gampang banget. Just like that, naturally, nggak dipaksa. Nah, apalagi mengenai piano, ketika mereka saya bilangin saya mau bikin piano, habis itu juga saya bikin designing yacht ya gitu ya. Yang sekarang lagi ada di Turki ya itu, dan saya juga ngebantu proyek mobil nasional ya gitu ya. Buat saya ya gampang gitu. Nah, tapi at this age yang dimana juga, tapi kan juga pertama kali saya bilang mau bikin piano tuh struggling juga, not easy. Everybody says impossible. Yang saya bilang saya gak kesel, apa susahnya sih? Maksudnya saya pengen ngomong akhirnya cara pakai kembali lagi tekniknya memang masking. Dan kita juga harus, dengan kita tahu bahwa kita ada kekurangan, kita nggak bisa nyalain orang lain. Iya. Ya kan? Nah kita harus mempelajari nih kalau saya ini alien, orang lain itu adalah manusia. Manusia itu apa? Nah kita harus belajar untuk belajar bahasa manusianya, gitu ya kan? Dengan saya meyakinkan, misalnya kayak pihak kemarin ya, pihak yang bicara kayak sebenarnya Sani Harto waktu itu ya, gitu ya. Kalau Wong Aksan nggak, Wong Aksan mirip sama saya, gitu ya. Sama. Kita dia juga seperti itu. Gitu. Itu kebanyakan orang yang banyak menggunakan otak kanan nggak sih, yang seperti itu? No, it's not. Oh iya, Elon Musk teknis banget ya. Iya ya. Nah, ini brain wiring. Nah itu nggak bisa disembuhin, dan banyak orang pakai medication segala macam. No, it's not. Gitu loh. Kasih medication ke orang-orang seperti ini, ada yang bilang dia suka marah, suka tantrum atau apa istilahnya ya bahasanya ya benar-benar explode, marah segala macam. Sekarang saya balikin lagi, ikan disuruh manjat pohon, stres dia lah, meledaklah dia. Jadi orang bilang, jadi dia stres, dia harus kasih obat. No, it's not. Ya udah kasih, suruh berenang, dia akan jadi tenang. Dan saya juga ketika saya udah tahu saya ini ada ini, dan saya tahu juga kembali lagi, makanya saya very lucky ya gitu ya. Saya berat tapi not that heavy compared to others ya gitu ya. Nah tapi ya intinya begitu. Jadi memang ada apa namanya ya struggling ya dan harus rilis kan. Nah rilis itu macam-macam gitu ya bisa marah-marah, bisa gebukin orang, bisa ke seksual, bisa ke drugs gitu kan. Itu sebagai ya kan gitu ya, bisa ke teman saya arsitek juga, Sony Putro yang bantu saya juga waktu bikin teater itu, ya akhirnya meninggal sama anaknya karena dia butuh rilisnya dari ngebut kenceng banget gitu loh. Nah gitu ya, itu I understand him gitu loh. Nah itu sadly hal-hal kayak gitu yang kita berusaha untuk menghindari kalau kita paham problemnya di mana. Benar. Nah balik lagi dalam dunia desain ya, itu kebetulan kepake gitu loh, untuk proyek-proyek yang aneh gitu loh. Jadi emang saya ada gitu ya. Saya udah ada beberapa proyek saya nggak perlu bilang ya, itu yang ownernya bilang, ini gue tunggu nih, gue udah tahu proyek biasa gue nggak mau kasih lo gitu ya, udah tahu, saya udah tahu dari kamu dulu. Ini ada proyek susah nih, nah ini baru kamu nih yang mesti ngerjain gitu ya. Sampai selalu ada orang yang tenggat lah, ada orang yang bisa begitu ya. Ada segmennya gitu ya. Ada segmennya sendiri gitu ya, of course ya. Day to day, tapi ada beberapa hal ya, tentunya misalnya seperti kayak rumah tinggal atau apa segala macam, itu sih by pengalaman ya, lain cerita ya gitu. Tapi untuk ada beberapa proyek yang challenging ya memang dia ya terakhir juga saya sekarang saya juga lagi mendesain proyek kereta api. Ya. Kereta api di sini. Interior, ya. Di sini? Iya. Oh ya? Iya. Gitu ya. Tapi ini kereta api interior kereta api mereka udah waktu cukup pendek gitu. Cepat. Ya, mereka ada proses di belakangnya yang bikin waktu akhirnya jadi mepet. Ya itu orangnya manggil saya gini, "Nih, I have this problem. Can you solve it?" gitu ya kan. Jadi orang-orang semua itu berpikir you are solve problem. Problem solver. Kayak keretanya mungkin nanti semua akhir tahun ini lah launching lah. Tapi waktu itu kereta itu kita ngambilnya temanya kita menjadi Orient Express. Tapi kita nggak bisa dong bikin Orient Express kayak European. Kita Indonesia kok ngapain bikin? Culture-nya beda. Ya, betul. Nah itu. Jadi saya mempelajari dan saya kangen juga saya sama apa yang namanya Indonesia punya ya classical gitu ya, misalnya
siapa tuh almarhum siapa yang bikin Dharma Wangsa si Jaya Ibrahim. Iya, dia kan iya. itu loh Iya, kita iya. punya gitu ya kan ya gitu ya apa namanya. Of course I love contemporary architecture too. Naturally arsitek pasti suka contemporary. Padahal Jaya Ibrahim tuh bukan Yeah. bukan arsitek kan? Yes. Iya kan? Yes. Apa sih ekonom atau apa Ya, gitu saya kalau nggak dulu salah? lebih ya, emang bukan, Iya emang kan? enggak. Gitu. Kan? Ya kan? Dia bisa buat seperti itu gitu Karena loh. kacamata Hotel lebih Dharma objektif, Wangsa. lebih objektif kacamatanya gitu, lebih punya. Jadi justru orang yang menarik kan kayak balik lagi ke Elon lagi. Kenapa Elon bisa bikin roket? Karena dia kerjanya nggak kerja di NASA misalnya, Iya, dimana iya. orang sudah terbentuk di dunia itu, ya kan? Dengan Iya. pakem yang itu mereka takut untuk keluar. Iya benar Gitu ya. benar Nah, benar. apakah saya the only one yang kasarnya tentunya dibantu dengan aksan cuman ya bisa bikin piano? Enggak. Tapi karena saya bukan orang yang di jual industri itu, Iya, saya iya. bilang kenapa nggak begini? Jadi, contohnya dari segi piano aja, saya ngeliatin tuh aksan tuh harus namanya istilahnya bukan stem tapi regulate. Itu namanya mesinnya ditarik. Ya ditarik, wah itu ada hammer-hammernya itu istilahnya kan kalau piano itu kan ada alat pukulnya Ada ya. string-string. Cuma dia pokoknya dia bongkar mesin lah. Terus saya ngeliatin prosesnya dia di piano biasa ya, gitu ya. Dia ada piano yang klasik dia punya, ya standarnya piano. Prosesnya itu harus ada sekitar 7 atau 8 proses untuk dia bisa buka ini. Gitu ya kan? Ya kan itu capek, tapi buat dia normal. Iya, Ya kan? iya, Dia iya, normal. iya. Nah, saya kan bukan orang piano. Saya ngeliatin, loh ini kan cuma cara ngebukanya, kenapa nggak begini-begini aja. Jadi di piano yang saya desain itu proses cuma 2 proses. Bayangin dari 7-8 proses kita cuma perlu 2 proses untuk aksan supaya bisa buka. Kenapa piano lain nggak bikin kayak begini? Karena mereka udah di industri in that box gitu. Iya. Nah, Makanya itu ada istilah apa ya, ibaratnya barang-barang itu ya common aja. Iya. Ada yang artisan kalau Ya, sekarang ibaratnya ya. gitu. Ini ya tadi jadi saya tuh ingat cerita kita ngobrol-ngobrol ini ya. Saya pengen tanya pendapat Raul. Jadi ini ceritanya kayak seperti keponakan saya. Ya kan? Jadi bukan dia keterima, maksudnya dia itu pengen banget kuliah ceritanya gitu, iya kan? Desain interior. Nah, tapi dia itu keterimanya di desain interior pilihan kedua, iya kan? Nah, Blessing dia keterima di IUP tapi bukan desain interior. Iya kan? Nah, dia bingung gitu loh. Gue tuh pengen kuliah tapi gue tuh pengen kuliah desain interior. Padahal gue bukan interior nih. Padahal saya tuh udah bilang sama dia, iya kan, mau desain produk kayak desain interior kayak desain pria, iya nggak sih kalau ngelihat perjalanan Raul, iya nggak Raul? Ya, karena balik lagi kan ke pola pikirnya. Ya, jadi pola pikirnya itu. Jadi di semua sekolah desain, ya gitu ya. Makanya saya juga ada punya cita-cita juga, honestly pengen bikin sekolah desain ya, untuk menggabungkan semuanya. Ya, karena kita mengajarkan tuh pola pikir itu. Bayangin kan ada sekolah atau kelas segala macam yang anak-anaknya itu beda, dari fotografi ya kan, dari musik, dari semuanya, dan they make one project together could be amazing. Jadi that's my ideal. I don't know, someday somehow nanti kalau udah pensiun kali. Intinya adalah pola pikirnya itu yang harus Design diajar. thinking itu. Iya, dan semuanya itu diajarin semuanya. Sebenarnya. Jadi apapun juga, jadi sekolahnya fashion designer tapi dia gitu ya. Apa namanya, pengen jadi mendesain interior, do it man. Orang ya gitu ya. Dan saya sendiri juga lagi sekarang yang saya lagi mau coba justru masuk ke fashion sekarang saya. Nah, Ya, nambah gitu. lagi loh. Iya, tapi sama aja, barangnya tuh apa aja gitu loh ya, mau bikin lampu, mau bikin meja, kursi, apa aja karena sama, semuanya nggak ada bedanya. Ya gitu. Nah itu baik lagi karena proses pikirnya itu sama sebenarnya. Nah, jadi sekolahnya itu silakan aja, go ahead, as long as diajarkan adalah proses design thinking yang benar. Itu makanya saya bilang kenapa saya juga, jadi saya as a designer, my work is, ya salah satunya adalah interior, architectural, product design. Itu could be anything. Dan itu
Dan kalau kita lihat juga arsitek luar negeri ya, Frank Gehry, mungkin Zaha Hadid, mungkin Corbusier yang orang ya suka gitu ya. Nah itu Kemana-mana dia mereka melakukan- tuh. dia do everything kok. Iya. Memang itu sebenarnya. Iya, Gitu. Kita iya, sendiri iya. aja yang suka mengkotak-kotakan sendiri gitu ya. Ya. Ya, benar. Jadi ya udah itu silakan aja gitu. Dan dunia desain itu it's apa ya? Makin banyak AI ya gitu ya. Pola pikir kita itu semakin valuable justru. AI itu akan menghilangkan Batasan-batasan. pekerjaan-pekerjaan bukan harusnya manusia yang ngerjain. Ideas nggak bisa dilawan. Ya, gitu ya. Ya, AI sekarang ada AI pakai musik ya kan, gitu ya. Ya pakai musik gitu ya. Apa namanya? Bisa bikin musik bagus pakai Bisa AI. pakai musik, Yes, bisa ya. Tapi pakai announcement. let's say in our time ada musik-musik yang konyol kan. Ya, mungkin zaman ya terakhir mungkin ya apa sih saya nggak tahu ya Gangnam Style misalnya Iya, ya kan. iya. Banana, Apple apa tuh ya. Itu juga ada Macarena, whatever. Ini segala macam. AI nggak bisa bikin. Iya, iya. Gitu. Karena seperti juga sama dengan lukisan juga sama gitu. Lukisan saya kan abstrak ya. Kayak cat tumpah. Gitu istilahnya gitu ya. Benar. Ya. Tapi apa ya? Manusia itu need a human connection. Jadi AI itu memang akan pasti ada banyak profesi-profesi yang akan berguguran karena AI. Tapi more or less manusia even getting better. Karena this is person to person ya itu it's much more important right now. Ya, the Yeah, future yeah, is yeah. handmade. Ya gitu ya. Jadi Yeah, emang yeah. human touch. Justru AI itu malah membuat manusia menjadi lebih manusia. That's my point. Justru ya. Justru ya. Yes, we need the connection. Ya, ya, we ya, need the ya. connection. We itu makanya saya bilang ya kayak bagusan mana? Ya kan? Lukisan saya pakai saya bicara mengenai saya aja paling gampang ya. Lukisan saya itu semua orang bisa bikin, mau kayak cat tumpah kok abstrak gitu. nggak ada tekniknya macam-macam kok. Nggak ada ukurannya. Gitu ya kan? But ya karena ya people get the idea gitu ya. Ya, siapa yang bikin, kenapa dia bikin, ya, feel mana yang dia rasakan dari itu. It's human to human connection. That's the highest the point of the kita punya peradaban. So, ya kan, sajak misalnya, ya kan semua orang bisa bikin, tapi kan, you know, Iya. who say it, how to say it, to whom you say it, that makes benar. it different. Iya, Itu iya. sebenarnya. Keren banget kita ngobrol sama Raul. Nggak kerasa ini sudah 1 jam, Raul. Kita ngomong profesi Raul, kita bicara Raul kemana-mana, bahwa yang namanya desain architectural itu sebenarnya bisa fleksibel banget, ya kan? Dan ternyata Raul sebagai personal bukan personal yang gampang, iya kan? Ada masa-masa struggling ya, kita aja sekarang ngelihat Raul, wah orangnya karyanya keren segala macam, tapi ternyata di balik itu ada struggling yang harus dilawan, iya kan? Iya. Ceritanya banyak banget, kita senang banget. Kapan-kapan ngobrol lagi Raul. Ya, siap. Ini kita sudahin dulu. Ya. Kita udah ngambil waktu Raul banyak banget. Bye bye, ketemu lagi di Dot Podcast episode selanjutnya. Yeay.